Ya. Dan ini berarti menandakan hukumnya sunnah. Tetapi jangan kita sembunyi atau bersembunyi di belakang kata-kata kalau aku tidak beratkan umatku, kalau aku khawatir tidak beratkan. Jadi seakan-akan ya udahlah Rasulullah aja tidak tekankan kok. Ya. Kita coba ambil pelajaran dari kasus yang lain. Perang Badr tahun 2 Hijriah. Waktu itu Nabi SAW memberikan pilihan kepada penduduk Madinah. Saya kata Nabi SAW akan keluar untuk menghadang kafilah dagang Quraisy. Karena di kafilah dagang itu mayoritas barang-barang yang di situ adalah barang-barang umat Islam yang dirampas di Mekah. Rumah umat Islam termasuk rumah Nabi SAW, harta umat Islam dibagi-bagi oleh para petinggi-petingginya Quraisy, kemudian dijadikan modal dan usaha. Nah Nabi SAW suruh ambil itu. Jadi bukan merampok, karena itu barang umat Islam yang diambil. Nah waktu itu Nabi SAW iklankan, siapa yang mau keluar silahkan. Nah ada yang ikut keluar bersama Nabi kurang lebih 313 orang. Ada yang riwayat mengatakan 314, yang mengatakan 313, 314 bersama Nabi. Ya. Intinya jumlahnya sekitar begitu. Ini yang mau saja, keluarlah mereka. Ada yang tidak mau ikut karena kesibukannya. Ya udahlah, Nabi kan tidak wajibkan. Ya udah kita nggak usah ikut. Nah ini nanti di garis bawah ya. Ini nanti permasalahan di sini nih. Walaupun yang tidak ikut di Badr tidak berdosa karena dikasih pilihan, tapi nanti setelah pulang dari Badr mereka nyesal. Karena terlalu banyak keutamaan yang didapatkan pada saat Badr, yang akan kami paparkan sebentar lagi sekian poin. Nah itu tidak didapatkan oleh orang yang tidak pergi Badr. Nah, maka berangkatlah 314 ini, mereka niatnya untuk menghadang kafilah dagang saja. Karena kafilah dagang ini hanya dijaga oleh 40 orang prajurit. Biasanya kafilah dagang itu dijaga oleh ratusan orang. Bahkan bisa saja ribuan orang kalau besar sekali kafilah dagangnya. Tapi ini tumben 40 orang. Dan yang pimpin Abu Sufyan salah satu pimpinan Quraisy yang kalau dia ketangkap ketahuan itu bisa melemahkan kekuatan penduduk Mekah. Yang memang waktu itu masih menjadi musuh kaum muslimin. Maka keluarlah pasukan ini dengan perlengkapan apa adanya karena 314 akan hanya menghadapi 40 orang. Gitu kan. Di tengah jalan Allah gambarkan dalam surah Al-Anfal di awal-awal ayatnya bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan Allah lah yang mengatur peperangan Badar itu. Waktu 314 ini sudah mulai mendekati Badar, rupanya Abu Sufyan dapat informasi kalau Nabi Muhammad SAW keluar dengan muslimin menuju ke Badar. Maka Abu Sufyan mengirim surat ke Mekah. Meminta agar Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf dan tokoh-tokoh Mekah keluar bawa pasukan. Kesimpulannya keluarlah 1000 orang dari Mekah. Sampai mereka tiba di Badar. Uniknya dalam Al-Quran digambarkan pasukan umat Islam ada satu gunung di Badar. Dan sampai sekarang kalau kita ke lokasi Badar tuh gunung itu ada. Dekat kuburan para syuhada. Jadi gunung itu bagian sisi yang lebih dekat dengan Madinah, di situ pasukan muslimin. Bagian sisi yang lebih jauh dari Madinah, diistilahkan dengan Udwatil Dunya wa Udwatil Quswa. Dalam surah Al-Anfal, itu ada pasukan Quraisy. Tapi keduanya tidak saling tahu kalau sudah tiba di lokasi. Jadi memang Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur. Nah kafilah dagang Abu Sufyan, dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, Allah punya cara selamat. Maka ketemulah dua pasukan besar ini. Ketemulah dua pasukan. 1000 melawan 314. Nah kejadian itu terjadi Allah gambarkan dalam surah Anfal. Ya, kalau memang sahabat itu berharap menghadang kafilah saja. Tidak usah perang karena mereka belum pernah perang. Itu peperangan pertama. Tapi hikmahnya Allah SWT jadi biarkan peperangan terjadi. Akhirnya menang kaum muslimin. Membuat mereka semangat melanjutkan estafet Islam sampai hari ini. Mulai dari perang Badar, maka dikenal dengan perang Kubra, ya, perang besar. Walaupun dia kecil sebenarnya karena cuma 314 lawan 1000. Di saat itu Quraisy keluar dengan perlengkapan perang yang lengkap dan mereka dikalahkan oleh kaum muslimin. Sebab dikalahkan cukup banyak. Malam itu, besok sebelum perang, Allah turunkan hujan. Uniknya ini gunung nih. Di tempat umat Islam turun gerimis, di tempat orang kafir turun hujan deras. Sehingga mereka tidak bisa tidur malam itu. Becek semuanya, mereka kecapean, keletihan, besok jadi lelah pada saat berperang. Umat Islam diberikan oleh Allah gerimis. Gerimis ini dalam Al-Quran surah Anfal digambarkan Allah membuat ketenangan. Ya. Karena orang kalau lihat gerimis, hujan, cuma rintik-rintik itu hatinya tenang. Terus sahabat yang menggambarkan, saking lembutnya air yang diturunkan oleh Allah, sampai membuat orang yang berjaga mengatakan telah jatuh pedang dari tanganku sampai sekian kali.
Ya, saking ngantuknya. Dan itu Allah menggambarkan nu'as itu ngantuk dalam surah Al-Anfal. Memang itu adalah kasih sayang dari Allah SWT. Itu kejadian pertama itu. Bagian kedua, besoknya mulai ada pertandingan dan orang-orang Quraisy melihat, oh 314 kecil. Udah, kita duel aja. Dikeluarkan 3 jagoan kesatria mereka, juga dikalah oleh kaum muslimin. Ya. Kemudian di peperangan ini, satu-satunya peperangan Nabi SAW dan umat Islam yang malaikat datang dan ikut berperang. Perang yang lain, yaitu perang Hunain, peperangan dua terakhir sebelum peperangan Nabi SAW, sebelum beliau meninggal ya. Karena perang terakhir Nabi perang Tabuk, sebelumnya perang Hunain namanya. Di perang Hunain malaikat juga hadir tapi tidak ikut berperang. Makanya setelah perang Badar, kata Nabi SAW kepada para sahabat, maukah saya tunjukkan kepada kalian perbedaan korban kalian dengan korbannya malaikat? Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Lalu kata Nabi SAW, korban malaikat kalian temukan jari-jari musuh terpotong dan ada luka bakar, dan leher mereka juga terpotong dan ada luka bakar. Karena Allah bilang memang dalam surah Al-Anfal pada para malaikat, tebaslah leher-leher mereka dan potonglah jari-jari mereka. Jadi malaikat hadir. Dan itu. Di perang Badar, Abdullah bin Mas'ud menawan Abbas, paman Nabi yang sangat tinggi besar. Dan sempat Abdullah bin Mas'ud itu membawahnya dan Abbas kesakitan gitu. Maka pada saat itu sempat ada dalam riwayat lain itu nama sahabat yang lain ya yang menawan Abbas. Abbas ini orang tinggi besar ya. Pada saat itu orang-orang mengatakan, hai Abbas, bagaimana bisa kau merasa kesakitan sementara yang tawan kau ini siapa? Gitu. Maka dia mengatakan hampir saja tanganku dipatahkan olehnya. Lalu kata Nabi SAW kepada sahabat yang menawannya, sungguhnya yang menolongmu adalah malaikat. Di malaikat hadir. Dan beberapa orang Quraisy juga memberikan kesaksian bagaimana mereka menyaksikan di pasukan umat Islam ada orang yang berbaju putih dan segala macam lah. Ada sahabat juga memberikan kesaksian dan di perang Badar sebelum dia mengarahkan pedangnya ke leher musuh sudah terpental sendiri. Jadi kejadian yang ajaib. Mereka menang pada saat itu. Mereka dihadiri oleh para malaikat yang membantu mereka. Terus mereka mendapatkan harta rampasan perang yang sangat banyak. Plus lagi Nabi SAW sebelum perang mengatakan tidak ada seorang pun di antara kalian yang hadir di sini di Badar kecuali dijamin surga. Maka ahli Badar 314 semuanya dijamin surga. Nah, ini yang didapatkan besar sekali. Waktu mereka pulang ke Madinah, membawa harta rampasan perang, membawa berita hadirnya malaikat, membawa 70 tokoh Quraisy mati terbunuh. Terus jadi harum nama umat Islam di Madinah, di Jazirah Arab. Oh, nanti umat Islam sudah harus dipertimbangkan nih. Mereka sangat kuat. Nah, gitu. Begitu bahasanya, maka akhirnya pada saat itu orang-orang yang tidak ikut, yang tadinya menganggap ini kan cuma pilihan gitu ya, menyesal.